Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai kasus calon dokter spesialis anestesi yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat, kita bergabung dengan rekan Cepi Kurnia di Polda Jawa Barat. Selamat siang Cepi, seperti apa proses penyidikan dari kasus pemerkosaan atau dugaan pemerkosaan ini? Silakan. Ya baik Fatima, Rendra dan teman-teman, ini saya sedang berada di gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat, di mana kami akan mengupdate terkait dengan perkembangan dugaan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang terjadi pada 13 Maret 2025. Jadi memang update sendiri dari pihak Treskrimum Polda Jawa Barat disampaikan oleh Dirkrimum Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa pelaku diperkirakan tidak hanya satu orang yang memang sejauh ini yang sudah melapor, itu merupakan keluarga dari pasien, anaknya yang saat itu ayahnya sedang kritis. Sejauh ini memang untuk dua orang tersebut diperkirakan merupakan pasien dan memang sejauh ini masih didalami oleh pihak kepolisian karena belum melakukan pelaporan dan hanya melaporkan pada pihak rumah sakit sendiri. Jadi memang untuk update lebih pihak Polda Jawa Barat juga telah membuka layanan pengaduan terkait dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung yang dilakukan oleh dokter residen anestesi yang merupakan yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi ini memang untuk Polda Jawa Barat sendiri 12 orang diantaranya selain dari korban dan juga perawat yang ada di dan juga ahli sendiri yang terus dimintai keterangan oleh pihak Polda Jawa Barat. Dan juga memang untuk alat barang bukti juga ada obat-obatan. Selain obat-obatan ada juga obat bius dan juga ada alat kontrasepsi yang juga diamankan. Fatimah dan Renda, saat ini pihak di Treskrimum Polda Jawa Barat akan menyampaikan terkait dengan perkembangan. Bisa saya kabarkan saat ini bersama awak media lain bersama di Treskrimum sedang akan melakukan proses terkait dengan perkembangan. Pak, gimana Pak update ini Pak? Korban ternyata informasinya bertambah. Ya, dari keterangan pihak rumah sakit kan kita terus berkolaborasi dengan rumah sakit. Ada peristiwa ini untuk menampung manakala ada korban. Rumah sakit sejauh ini sudah ada 2 korban lagi yang nanti juga akan melakukan pendekatan untuk melakukan pemeriksaan hingga nanti bisa korban mengungkap kasus kalau ada kemungkinan korban lainnya akan melakukan dia sebagai korban atau pernah oleh pelaku yang kemudian tidak terjadi peristiwanya, kita akan tampung. Ya, silakan mungkin kalau ada masyarakat yang jadi korbannya bisa datang ke Polda ataupun ke rumah sakit. Kita terus berkolaborasi dengan setelah itu dua korban itu pasien atau dua-duanya bukan pasien. Pasien itu di peristiwa yang berbeda dan waktu yang berbeda. Pak, ini apakah dua korban pasien ini dilakukan di bulan Maret juga atau beda bulan? Kita sedang mendalami keterangan kedua-duanya ya. Yang jelas itu beda waktu dan beda orangnya. Tapi pelaku sama. Untuk kronologinya masih akan dilakukan pendalaman. Iya, pendalaman terhadap para korban. Nanti kalau sudah kita mendapatkan keterangan, nanti kita beritahu keluarga. Dan satu lagi terkait ini Pak, kapan diuji ya Pak? Belum ya. Jadi kemarin karena kita lebaran sehingga barang bukti hasil swab maupun kita TKP kemarin bisa tepat supaya tidak sehingga kita bisa melakukan tes DNA pada barang-barang itu. Nah, rencana kita sudah melakukan permohonan untuk tes DNA, eksperimen temukan di alat vital korban, kemudian ada di kontrasepsi, kemudian di
tempat lain kita sedang lakukan uji DNA, termasuk kita teruskan dengan darah pelaku. Pak, ada dugaan bahwa ada 2 sperma yang ini berbeda ya di belum ya, kita sedang memintakan uji DNA ya. Tes DNA nanti di laboratorium ya, Pak? Iya, di laboratorium Polri. Sejauh ini baru 1 lapor yang lapor baru yang kemarin. Iya, yang lapor ke kami baru 1. Baik, Cepi Kurnia, terima kasih informasinya langsung dari Polda Jabar. Terima kasih, Cepi Kurnia.